Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato saya pada pagi hari ini. Maka pidato saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, latar belakang yang ingin kami sampaikan dari pihak oposisi yakni sex education atau pengetahuan tentang seksual sejatinya perlu diberikan kepada remaja agar mereka tahu sebab dan akibat dari perbuatan tersebut. Apa penyebab orang ingin melakukan kegiatan seksual tersebut dan akibat ketika perbuatan seksual tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Itu perlu ditekankan oleh tim pro sebelumnya. Kemudian status quo pada masa sekarang ini banyak kita dapati remaja kita, remaja maupun remaji kita melakukan hubungan seksual yang dilarang. Maksudnya dilarang banyak perkara. Contohnya saja, pelajar SMP menawarkan layanan seksual yang itu diunggah pada berita 1 Juni 2021 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan suatu contoh bahwa sekolah pada umumnya SMA telah gagal memberikan materi-materi tentang seksualitas terhadap remaja maupun remaji kita pada umumnya. Kemudian sanggahan yang ingin saya berikan kepada tim pro yakni apakah setelah diberikan pengetahuan tentang seksual bisa menjamin tidak akan terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan yang akan menjadi sebuah berita besar terhadap negara kita pada khususnya. Apakah ketika remaja maupun remaji kita diberikan pengetahuan tentang seksual tidak akan ada lagi berita-berita yang kurang enak didengar untuk kita, kurang enak didengar oleh kita. Jadi itu pertama. Kemudian mereka juga menjelaskan tentang mohon maaf masturbasi. Kami di sini dari tim kontra menyatakan bahwa ketika pelajaran masturbasi itu diberikan dimasukkan dalam kurikulum itu sangat tidaklah efektif. Interupsi. Tidak, terima kasih. Mengapa kami beranggapan bahwa masturbasi ketika dimasukkan ke dalam edukasi seksual tidak efektif? Karena bisa kita lihat riset menyatakan bahwa masturbasi tersebut bisa memberikan efek yang buruk kepada orang yang melakukannya atau malah bisa membuat orang yang melakukannya menjadi kecanduan. Dan bahkan riset pun mengatakan bahwa ketika orang kecanduan dalam masturbasi akan memberikan dampak yang negatif baik bagi tubuhnya, kesehatannya, bagi dirinya maupun orang lain sekitarnya. Bayangkan saja ketika orang melakukan masturbasi dan itu dipublish, maka orang yang di sekitarnya pun akan merasa terganggu dan itu tidak dipikirkan oleh tim pro tadi dalam argumentasinya. Itu hal yang sangat tidak wajar dilakukan ketika kita melihat bahwa edukasi ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi mekanisme yang dibawakan oleh tim pro tadi tidak bisa menjadi acuan kita bahwa masturbasi itu dibolehkan. Interupsi. Baik, terima kasih. Baik, dan jadi yang terhormat. Di sini masturbasi yang kami maksud adalah bagaimana caranya anak-anak diberikan pengetahuan dengan masturbasi, bukan bagaimana caranya mereka melakukan masturbasi. Karena apa? Ketika anak-anak itu melakukan masturbasi, itu bakal menjadi suatu ilmu pengetahuan mereka bahwa dampak masturbasi itu jelek, dampak buruknya pun mereka dapati seperti itu. Baik, terima kasih saya. Oke, seperti yang telah kami paparkan tadi bahwa ketika anak usianya berarti di bawah 17 tahun, ketika mereka mendapatkan pelajaran tentang masturbasi seperti yang kami ingin kuatkan argumentasi kami, yakni maka akan memberikan dampak buruk kepada mereka baik secara mental maupun secara kesehatan. Jadi ketika masturbasi untuk anak-anak pun, untuk anak-anak baik itu anak-anak dan remaja sekalipun,
maka mereka akan memiliki rasa kecanduan untuk kembali mengulang hal tersebut. Oleh karena itu, edukasi tentang masturbasi itu tidaklah relevan untuk kita terapkan pada kali ini. Jadi kami kami menolak mosi perdebatan pada hari ini karena mosi perdebatan hari ini pemerintah mengharuskan materi pendidikan sex education ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa kami menolak mosi kali ini? Karena bisa kita melihat kegagalan sekolah dalam mengedukasi remaja. Maka solusi yang lebih tepat kami berikan pada masa ini adalah lebih utamanya tidak hanya sekedar di kurikulum pemerintah atau di kurikulum sekolah, lebih baik daripada sex education itu lebih daripada jenjang yang lebih mengerucut, misalnya seperti keluarga. Di dalam keluarga, di mana seorang kepala keluarga harus menasehati anak-anaknya dan memberikan edukasi yang baik tentang seksualitas agar mereka bisa mengetahui sebab dan akibat ketika mereka akan melakukannya. Kemudian solusi yang kedua ingin kami berikan dari tim kontra adalah kita bisa menggunakan media sosial, di mana ketika anak-anak kita maupun remaja-remaja kita melihat sesuatu tersebut tanpa saringan di dalam media sosial, mereka akan memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ketika pikiran-pikiran negatif itu tidak di-backing dengan pengetahuan seksual yang memadai, tidak di-backing dengan pengetahuan sosial yang mungkin lebih bersifat positif kepada diri mereka, maka mereka akan kebablasan ataupun malah kecanduan, misalnya dalam menonton video-video yang tidak wajar atau tidak senonoh dipertontonkan untuk anak yang usianya dini maupun remaja. Nah, itu mungkin lebih bisa ditekankan kepada tim pro untuk lebih bisa menganalisis tentang hal itu. Nah, kami dari tim kontra memiliki solusi yang tadi menginginkan bahwa pemerintah itu harus memperjelas pendidikan ini bukan hanya sekedar dalam sekolah, tapi dalam media sosial juga perlu dikaitkan seperti itu. Jadi kesimpulannya kami menolak mosi perdebatan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.